Wahai saudaraku, engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6. Zakat, kepintaran. Wa hirs, kemauan yang keras. Wa ijtihad, kesungguhan, sungguh-sungguh. Kemudian bulugh, ada bekal. Kemudian irsyadu ustaz, ada bimbingan ustaz. Kemudian watulu zaman, lama waktunya. Jadi harus ada sungguh-sungguh. Tanpa kesungguhan, ikhwani fiddin, azakumullah, kita nggak akan dapat ilmu. Like and subscribe. Kemudian ikhwan fiddin, a'azakumullah, ilmu ini merupakan dasar sebelum kita beramal, sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata. Ilmu dulu. Jangan kita mempunyai pedoman yang penting kita dakwah, yang penting kita ceramah. Harus ada ilmu. Tidak boleh kita ceramah atau kita dakwah kalau kita tidak berilmu. Allah SWT dalam Al-Quran berfirman dalam surah Muhammad ayat 19, surah 47 ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilallah. Hendaklah kamu mengetahui bahwa tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah. Apa kata Imam Bukhari? Imam Bukhari mengatakan dalam kitab sahihnya di Kitabul Ilmi, apa kata Imam Bukhari? Fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Allah memulai dalam ayat ini bil ilmi, dengan ilmu, qabla al qawli wal amal, sebelum berkata dan sebelum berbuat. Jadi kita harus berilmu dulu, mensenjatai diri kita dengan ilmu sebelum kita berkata dan sebelum kita berbuat. Fabada'a, kata Imam Bukhari dalam sahihnya di Kitabul Ilmi di juz yang pertama, antum bisa lihat, fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Allah memulai dalam ayat ini yaitu dengan ilmu, sebelum berkata dan sebelum berbuat. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah, nah sekarang kita wajib untuk talabul ilmi, menuntut ilmu wajib, dan kita sudah tahu dan mungkin antum sudah sering sampaikan bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah sekarang kita juga harus menuntut ilmu. Bukan kalau sudah menjadi da'i, menjadi mubaligh, menjadi ustadz, nggak perlu belajar lagi. Justru kita tambah terus untuk menuntut ilmu, tambah belajar kita talabul ilmi. Kita menyampaikan, kita juga harus belajar. Bahwa kalau kita terus menyampaikan dan kita nggak punya ilmu, akhirnya nanti yang kita sampaikan dari pendapat kita, dari ra'yu kita, atau mungkin yang kita sampaikan cerita atau dongeng karena nggak punya bahan. Tidak paham tentang ayat, nggak paham tentang hadis. Akhirnya apa? Cerita, dongeng. Dan ini menunjukkan apa? Tanda kebinasaan umat. Kalau sudah sering cerita, sering dongeng, tanda kebinasaan umat. Tanda kebinasaan umat. Sebab Nabi menyebutkan, karena Bani Israel lamma halaku qassu, kata Rasulullah, adalah Bani Israel tatkala mereka sudah binasa, qassu, mereka cerita, dongeng, nggak ada ilmu lagi. Dilupakan Taurat oleh mereka, ditinggalkan Taurat oleh mereka, yang ada dongeng. Begitu juga para dai, kalau dia tidak belajar, tidak sungguh-sungguh dalam talabul ilmi, yang disampaikan apa? Dongeng, cerita. Quran ditinggalkan karena nggak paham, karena nggak tahu tentang tafsirnya. Hadis ditinggalkan. Yang dibawakan apa? Hadis-hadis yang dhaif dan maudhu, hadis yang lemah dan palsu. Karena nggak belajar, nggak sungguh-sungguh dalam belajar. Makanya ikhwan fillah, azakumullah, dijelaskan dalam muqawwimat di sini, yaitu kriteria untuk muqawwimat ad-da'i najih, untuk menjadi dai yang sukses. Beliau menyebutkan bagaimana kita mendapatkan ilmu. Ini masih poin yang pertama, bagaimana mendapatkan ilmu. Yang pertama, untuk bisa kita mendapatkan ilmu, kita selalu berdoa kepada Allah supaya kita bisa mendapatkan ilmu. Jangankan kita, Nabi saja disuruh untuk minta ilmu kepada Allah. Apa ayatnya? Wa qul Rabbi zidni ilma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah, wa qul Rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah tambahkanlah aku ilmu.
Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah minta tambahan ilmu, apalagi kita. Makanya setiap hari, setiap subuh, Nabi tidak pernah tinggal untuk membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Setiap selesai salat subuh, Nabi selalu membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, rezeki yang halal. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Antum perhatikan dalam hadis ini. Cuma kalau mau disyarah hadis ini panjang. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Humaidi dan yang lainnya. Nabi minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Tentu ilmu yang bermanfaat yang dasarnya Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian rezeki yang halal. Kemudian amal yang diterima. Makanya kita, kalau Nabi aja minta amal yang diterima, apalagi kita. Makanya kita, meskipun kita sudah berdakwah, kita sudah berbuat, kita tetap mohon kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah. Dan jangan kita berbangga bahwa saya sudah berdakwah puluhan tahun. Gak boleh kita berbangga. Kita nggak tahu apakah amal kita yang sudah kita berdakwah puluhan tahun diterima oleh Allah. Kita tidak tahu. Antum perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini perhatikan. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah yang perintahkan Allah, membangun Ka'bah, tempat yang mulia, kiblat kaum muslimin. Kemudian Nabi Ismail juga membantu untuk bangun Ka'bah, tempat yang mulia, kiblat kaum muslimin. Selesai membangun apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terima amal kami. Engkau lah yang Maha mendengar dan Engkau Maha mengetahui. Tetap mohon kepada Allah agar diterima amal kita. Jadi jangan kita menyangka bahwa dengan kita dakwah puluhan tahun, kita berbuat puluhan tahun, sudah pasti diterima. Belum tentu. Belum tentu. Apakah itu dakwah atau yang lainnya? Hatta salat. Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang derajatnya hasan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah, ada orang yang salat selama 60 tahun, 60 sana, walam yuqbalahu minhu salat. Walam tuqbalahu minhu salatun, tinggal diterima salatnya, satu salat enggak diterima. 60 tahun salat. Begitu juga dakwah kita. Kita nggak tahu apakah diterima oleh Allah atau tidak. Makanya kita harus betul-betul nanti pada poin yang selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana pentingnya masalah ikhlas dalam kita berdakwah ini. Jadi ikhwan fillah azakumullah, itu yang pertama, kita untuk bisa mendapatkan ilmu kita harus selalu mohon kepada Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah azakumullah, yaitu kita harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Sungguh-sungguh. Tanpa sungguh-sungguh nggak akan dapat ilmu. Nggak bisa dengan santai aja kita nggak pernah baca buku, nggak pernah baca kitab, kita dapat ilmu, nggak mungkin. Harus sungguh-sungguh. Para ulama itu berjam-jam baca kitab, sehari bisa 12 jam. Sehari bisa 12 jam, sampai di antara mereka ada 14 jam sehari baca kitab. Sungguh-sungguh. Imam Syafi'i rahimahullah sungguh-sungguh. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, semua sungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Gak ada yang mereka santai. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, yang antum sudah hafal syairnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa tulu zamani. Wahai saudaraku, engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6. Zaka, kepintaran. Wa hirs, kemauan yang keras. Wa ijtihad, kesungguhan, sungguh-sungguh. Kemudian bulgha, ada bekal. Kemudian irsyadu ustaz, ada bimbingan ustaz. Kemudian wa tulu zaman, lama waktunya. Jadi harus ada sungguh-sungguh. Tanpa kesungguhan, ikhwan fillah azakumullah, kita nggak akan dapat ilmu. Nah ini harus diperhatikan. Kemudian untuk mendapatkan ilmu lagi yang harus diperhatikan, tidak boleh kita sombong, tidak boleh malu. Jangan merasa diri bahwa kita ustadz, dai, nggak perlu nuntut ilmu. Tetap kita wajib nuntut ilmu. Dan kita bertanya kepada yang lebih alim daripada kita. Sebab kalau malu itu akan menghalangi kita. Sombong akan menghalangi kita dapat ilmu. Malu dan sombong menghalangi seseorang dari mendapatkan ilmu. Malu dan sombong itu akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu.
Maka itu diantaranya untuk bisa mendapatkan ilmu. Kemudian diantara yang pokok lagi yang untuk mendapatkan ilmu, jauhkan dosa dan maksiat. Jauhkan dosa dan maksiat, karena ini menghalangi ilmu, menghalangi diri kita dari ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah mengeluh kepada gurunya Imam Waqi', syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa'lam anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Kemudian Imam Waqi'? Nasihati, dibimbing bagaimana? Tarkil ma'asi, tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Wa'lam annal ilma nurun, ketahui bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah enggak akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa dan maksiat. Makanya jauhkan perbuatan dosa dan maksiat, karena itu penghalang yang besar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apalagi kita sebagai seorang dai yang harus menjadi contoh. Kemudian sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Itu yang pertama tentang ilmu. Dan tentang ilmu ini nanti insyaallah antum akan dibagikan buku saya tentang panduan menuntut ilmu. Menuntut ilmu jamu surga. Itu disitu saya jabarkan bagaimana ilmu menurut penjelasan para ulama. Dalil-dalilnya saya sebutkan di situ, dari Quran, kemudian sunnah Nabi, perkataan para sahabat, perkataan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang lainnya tentang ilmu. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu al-amal bima yad'u ilaihi, yaitu merealisasikan apa yang didakwakan sehingga ia menjadi suri tauladan bagi umat. Itu yang kedua, al-amal bima yad'u ilaihi, merealisasikan apa yang didakwakannya sehingga ia akan menjadi suri tauladan. Jadi seorang dai dia harus mengamalkan apa yang dia dakwahkan, sebagaimana Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, dia berkata kepada kaumnya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Hud ayat 88, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu ila al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan aku tidak ingin menyalahi dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak ingin menyalahi kalian, yaitu melanggar apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan menurut kesanggupanku, dan tidaklah taufik melainkan kepada Allah. Artinya tidak ada taufik kecuali dari Allah SWT, dan kepadanya aku tawakal, dan kepadanya aku taubat. Begitu juga Allah berfirman, yang antum sudah hafal ayatnya dalam surah Shaf ayat 2 dan 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Jadi Allah sangat benci jika kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan. Allah sangat murka. Jadi seorang dai, seorang ustaz, seorang muballigh, dia harus berusaha untuk mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Sebab ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Dia menjadi dai yang terbaik. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, yang pertama tadi saya bawakan dalam surah Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan tidak ada orang yang paling baik perkataan melainkan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan dia beramal saleh. Allah sebutkan bukan hanya mengajak manusia ke jalan Allah, da'a ila Allah, tapi wa 'amila salihan, dan dia mengamalkan amal saleh, dan dia mengatakan saya orang Islam. Jadi harus dia mengamalkan. Like and subscribe.